Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Masih semangat kan untuk belajar? Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi matematika di kelas 10. Materi apakah itu? Simak aja yuk pembahasannya berikut ini. Oh iya, sebelum menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Selin Jenny dengan NIM 200210101017. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan? Materi apa sih yang akan aku sampaikan pada kesempatan kali ini? Nah, materi yang akan aku sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang fungsi komposisi. Apakah fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada satu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan lingkaran kecil yang dibaca komposisi atau bundaran. Misalnya, ada fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fungsi fx dan gx adalah: yang pertama, fungsi f bundaran gx. Fungsi f bundaran gx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi, fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu fungsi f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Yang kedua, fungsi g bundaran fx. Fungsi g bundaran fx dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Nah, kalau g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f-nya, kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi g, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, yaitu fungsi f bundaran gx tidak sama dengan fungsi g bundaran fx. Yang kedua, fungsi komposisi bersifat asosiatif, yaitu fungsi f bundaran dalam kurung fungsi g bundaran hx sama dengan dalam kurung fungsi f bundaran g bundaran hx. Sifat yang ketiga
terdapat unsur identitas, yaitu fungsi identitas Ix sama dengan X, yaitu fungsi f bunderan Ix sama dengan fungsi I bunderan Fx sama dengan fungsi Fx itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Kita juga punya himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Kemudian terdapat fungsi F yang memetakan A ke B. Misal permetaannya seperti ini. 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke A, dan 3 dipetakan ke C. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi F1 sama dengan B, F2 sama dengan A, dan F3 sama dengan C. Selanjutnya kita perhatikan di sebelah kanan. Sebelah kanan terdapat himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Dan himpunan C dengan anggota 5, 7, dan 9. Di mana anggota-anggota himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke himpunan C. Pemetaannya seperti berikut. A dipetakan ke 9, B dipetakan ke 5, dan C dipetakan ke 7. Dari sini kita bisa menuliskan GA itu sama dengan 9, GB sama dengan 5, dan GC sama dengan 7. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara dua fungsi di atas? Jawabannya ada. Nah, jika ada, dapatkah dibentuk sebuah fungsi yang berasal dari himpunan A langsung ke himpunan C? Jawabannya dapat. Hubungan dari dua fungsi ini adalah sama-sama memiliki himpunan B. Sehingga kita bisa menghubungkan himpunan A ke himpunan C secara langsung, yaitu dengan menghilangkan himpunan B yang ada di sebelah kanan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa F1 itu sama dengan B, F2 sama dengan A, dan F3 sama dengan C. Kemudian GA itu sama dengan 9, GB sama dengan 5, dan GC sama dengan 7. Dari sini kita bisa mengurutkannya secara langsung, yaitu GA. Nah, di sini A itu sama dengan F2. Jadi GA itu sama dengan G dalam kurung F2, di mana nilai GA itu sama dengan 9. Kemudian untuk GB B di sini itu sama dengan F1. Jadi GB sama dengan G dalam kurung F1, di mana GB itu sama dengan 5. Kemudian selanjutnya GC itu sama dengan F3. Jadi GC sama dengan G dalam kurung F3 sama dengan 7. Nah, dari rumus atau hubungan yang kita peroleh sebelumnya, kita bisa menuliskannya secara langsung. Misal, sini kan 1 dipetakan ke B, kemudian B dipetakan ke 5. Kita bisa menghubungkannya secara langsung. Jadi 1 dihubungkan ke 5. Selanjutnya untuk 2 dipetakan ke A, kemudian A dipetakan ke 9. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa menghubungkannya secara langsung.
Jadi 2 dihubungkan secara langsung ke 9. Kemudian selanjutnya 3. 3 dipetakan ke C dan C dipetakan ke 7. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa menghubungkan 3 ini secara langsung ke 7. Sehingga kita bisa menghilangkan himpunan B dari sebelah kanan. Nah, pemetaan langsung ini adalah fungsi komposisi, yaitu fungsi G bunderan F. Kesimpulannya, misal kita punya himpunan A dengan anggota X, lalu dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F, akan menghasilkan Fx. Kemudian Fx dipetakan ke C oleh fungsi G, akan menghasilkan G dalam kurung Fx. Jadi, fungsi yang langsung menghubungkan dari himpunan A ke himpunan C disebut fungsi G dalam kurung Fx atau sama dengan fungsi G bunderan F. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita misal mempunyai fungsi A dengan anggota X yang dipetakan ke himpunan B oleh fungsi G, akan menghasilkan Gx. Kemudian Gx dipetakan ke himpunan C oleh fungsi F, akan menghasilkan Fgx. Jadi, fungsi yang langsung menghubungkan himpunan A ke himpunan C adalah fungsi F dalam kurung Gx atau sama dengan fungsi F bunderan G. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 5 dan fungsi Gx sama dengan 3x dikurang 7. Maka fungsi F bunderan Gx adalah, pembahasannya, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 5 dan fungsi Gx sama dengan 3x dikurang 7. Dan ditanyakan fungsi F bunderan Gx. Seperti yang sudah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, bahwa fungsi F bunderan Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Jadi nilai dari X di fungsi Fx itu digantikan oleh Gx. Jadi sama dengan 2 dikali Gx ditambah 5. Kemudian kita substitusikan nilai Gx-nya sehingga menjadi 2 dikali 3x dikurang 7 ditambah 5. Selanjutnya kita kalikan sehingga kita peroleh 6x dikurangi 14 ditambah 5. Kemudian kita operasikan sehingga kita peroleh hasil yaitu 6x dikurang 9. Jadi, fungsi F bunderan Gx itu adalah 6x dikurang 9. Oke, sekian pembahasan dari fungsi komposisi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.